terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan, saya Niko Mangkarmi, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas PGRI Himadewa Indonesia. Saya mengajar di SMP Negeri Sata Besake, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2023 di kelas 9 dengan materi teks pidato persuasif, yaitu menelaah kaidah kebahasaan pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Berikut penayangan videonya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang tidak hadir sekarang? Ya, saya. Berarti semua nihil ya? Ya, Bu. Ya, kalau begitu coba pimpin kita berdoa dulu. Berdiri. Aturkan panjali. Om Swastiastu. Doa mulai. Doa selesai. Silakan. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Komang Bintang Asrawan, Hadir. Ardana, Hadir. Madia, Hadir. Arisa, Maeni, Risma Diantari, Prisco. Hadir, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu tentang tujuannya, yaitu tentang teks pidato persuasif. Ya, dengan tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami struktur teks pidato persuasif dan menelaah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ya, kalian pernah nggak mendengarkan tentang pidato? Nah. Pasti pernah. Ya, tentang teks pidato persuasif? Pernah? Pernah. Nah, apa itu tentang pidato persuasif? Nah, ya. Pidato persuasif. Tujuan pembelajaran sekarang yaitu siswa mampu memahami struktur teks pidato persuasif dan menelaah kaidah kebahasaan pidato persuasif. Apa itu tentang pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar orang lain mau mengikuti apa yang disampaikan. Iya, pidato persuasif itu artinya teks yang bertujuan untuk apa? Mengajak. Ya, teks yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, apa lagi? Dan mempengaruhi pendengar. Lagi apa? Coba ulang, Risma. Pidato persuasif itu artinya Pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar orang lain mau mengikuti apa yang disampaikan. iya, itu adalah teks pidato persuasif. Ya, kalian pernah nggak mendengarkan bapak kepala sekolahnya berpidato pas waktu hari Senin? Nah. Misalkan tentang apa? Tentang peraturan yang ada di sekolah. Tentang peraturan yang ada di sekolah. Lagi? Kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah. Ya, banyak sekali. Kalau pas waktu hari Senin, waktunya bilang tentang pidato. Ya. Dan nanti Ibu akan menayangkan sebuah pidato. Ya, judulnya Cai Berbunyi. Anak-anak tolong disimak dengan baik. Ya, disiplin. Ya, cermatilah pidato tersebut. Ya, nanti Ibu akan menayangkan tentang sebuah pidato yang berjudul Cai Berbunyi. Pernah kalian mendengarkan pidato Cai Berbunyi?
Belum. Ya, nanti Ibu akan menayangkan sebuah pidato Cai Berbudi. Ya. Nah, untuk minggu yang lalu masih ingat tak pelajaran minggu yang lalu? Masih tentang apa? Tentang cerpen. Tentang cerpen. Lagi apa? Apa itu cerpen? Nah, masih ingat tak tentang cerpen? Artinya cerita pendek. Kalian pernah mendengarkan tentang cerpen? Nah. Pernah baca? Nah. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah pidato Jaya Berbudi. Tolong kalian disimak dengan baik. Ya, apa isinya, tentang apa di sana, temanya apa, strukturnya apa. Ya, nanti Ibu akan menayangkan sebuah pidato Jaya Berbudi. Tolong disimak dengan baik. Oke, coba Ibu coba putar atau bintang. Coba dengarkan baik-baik, simak dengan baik-baik ya. Tips rambut sehat 5 kilo siap untuk handle bareng. Silakan pemilih. Nggak usah repot. Ada pepatah Inggris yang mengatakan strong people stand up for themselves, but the strongest people stand up for others. Orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Saya RR Ajeng Andromeda Megananda Cita Mahkota, nomor presensi 30 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdiri dan berbicara mewakili teman-teman bagi seluruh generasi yang akan datang. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kehilangan masa muda yang bahagia tidaklah sama seperti memperoleh nilai yang kurang memuaskan atau kalah dalam pertandingan. Saya di sini untuk mewakili teman-teman yang merasa dirinya tidak lagi berharga dengan tangisannya yang tak lagi terdengar. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak menghabiskan waktu untuk menatap layar ponsel, laptop, bahkan komputer. Dan pastinya tak lupa dan tak lain kita membuka media sosial. Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam hidup, saya memiliki mimpi. Untuk saya, Anda, dan kita semua, walau berbeda, tetapi kita sama, dan kita adalah satu. Namun, apakah hal itu dapat terwujud di masa yang akan datang? Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya ingin membahas tentang cyberbullying, intimidasi, penindasan, serta pelecehan dalam dunia maya ataupun media sosial. Semua ini terjadi di hadapan kita, dan walaupun begitu, kita tetap saja bersikap lempar batu sembunyi tangan, melakukan sesuatu tindakan dan berdiam diri seolah tak tahu menahu. Apakah Anda pernah merasakan betapa sakitnya hati? Apakah Anda pernah merasakan tak ingin berangkat sekolah lagi? Dan bahkan, apakah Anda pernah merasakan tak ingin hidup di dunia ini? Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya tidak dapat berhenti memikirkan berapa anak yang sudah kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Stop untuk mengetik dan mengatakan bahwa Anda jelek, hitam, gendut, keriting, bodoh. Paham itu tentang pidato Jaya Berbudi itu? Paham? Apa judulnya di sana? Pidato Jaya Berbudi. Ya, apa itu Jaya Berbudi, Nak? Penjelasan dalam dunia maya.
cyberbullying itu artinya Penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. ya penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. Ya, itu artinya cyberbullying. Nah, apa strukturnya di sana? Apa saja strukturnya dalam pidato tersebut? Ya, strukturnya Ada pendahuluan, ada pendahuluan, definisi, dampak konsekuensi, pencegahan atau kesadaran, ya peran pendidikan dan kekeluargaan. Itu adalah struktur teks pidato yang berjudul cyberbullying. Ya, pertama ada pendahuluan. Lagi definisi, dampak konsekuensi, pencegahan atau kesadaran. Ya, paham nggak tentang pidato cyberbullying saya? Paham. Nah, sekali lagi, apa itu cyberbullying, nak? Ya, coba Madir. Ya, cyberbullying Penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. Ya, nah sekarang coba kalian membentuk kelompok. Nah, nanti kita diskusikan tentang pidato cyberbullying ini dan strukturnya apa. Ya, coba sekarang membentuk kelompok. Ya, kedua kelompoknya siapa? Coba sekarang membentuk jadi 2 kelompok saja. Ya, yang gabung saja ya. Yang Febri coba ke tempatnya Prisco, yang Melati ke tempatnya Risma. Ya, ya tolong nanti diskusikan, ya diskusikan tentang pidato cyberbullying tersebut, strukturnya apa saja strukturnya dari dalamnya. Ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan berikan LKPD-nya. Akan bagikan LKPD-nya. Coba nanti diskusikan sama kelompoknya ya. Tolong nanti diskusikan sama temennya. Kalau kelompok Putri siapa yang jadi kedua? Hah? Risma Diantari. Kalau yang cowok? Risco. Risco, ya silakan membentuk kedua kelompoknya siapa, anggota-anggotanya siapa. Nah, sekarang coba kerjakan dulu. Waktunya Ibu kasih 10 menit saja, ya. Coba diskusikan dulu. Kira-kira pertanyaan nomor 1. Ya, di pendahuluan apa tema tentang topik cyberbullying? Ya, nomor 1 itu apa tema cyberbullying di sana? Apa topiknya? Ya, yang nomor 2 apa itu cyberbullying dan contoh perilakunya apa? Ya, yang nomor 3 apa dampak dan konsekuensi dalam mendiskusikan dampak psikologis dan emosional pada korban. Yang nomor 4, bagaimana peran pendidikan dalam kekeluargaan? Ya, yang terakhir, simpulkan isi video cyberbullying tersebut. Ya, coba kerjakan dulu. Ada yang tanyakan nggak mengenai soal tersebut? Yang 1 sampai nomor 5? Ada yang tanyakan? Kalau tidak, silakan diskusikan sama temannya semua.
di sana struktur teks pidato persuasif, ya, atau cyberbullying. Nah, di sana ada yang dijelaskan tadi mengenai pidato cyberbullying. Di sini ada istilah namanya 4C. Ya, masih ingat ya 4C itu? Yang dijelaskan di sana 4C. Ada critical thinking. Lagi? Yang dijelaskan di sana ada 4C. Yang pertama apa? Yang C pertama ada critical thinking. Yang kedua ada kreativitas. Yang ketiga, yang pertama ada critical thinking, kedua ada creativity, yang keempat ada komunikasi, yang kedua ada creativity, yang ketiga ada komunikasi. Yang keempat ada kolaborasi. Ya. Critical thinking ini apa artinya, Nak? Pemikiran yang kritis. Ya, pemikiran yang kritis. Yang kedua, ada creativity. Ada artinya kreativitas. Komunikasi. Yang keempat ada kolaborasi. Ya, itu artinya 4C. Ya, yang pertama ada critical thinking, kedua creativity, ketiga komunikasi dan kolaborasi. Ya, sudah paham? Paham nggak? Nah, apa itu strukturnya? Mengenai pidato cyberbullying yang tadi, strukturnya. Struktur 4C-nya itu. Kalau critical thinking itu apa artinya? Hah? Mengkritik. Lagi apa? Kalau critical thinking itu pemikiran kritis, artinya dapat mencakup pemahaman. Ya, coba Ima ini. Critical thinking itu apa artinya atau pemikiran kritis? Artinya apa? Dapat mencakup pemahaman mendalam mengenai psikologis korban kasus ada faktor perilaku cyberbullying tentang persaudaraan untuk mengatasi isu. Ya, kalau critical thinking atau pemikiran kritis itu artinya dapat mencakup pemahaman mendalam tentang dampak psikologisnya. Yang itu artinya. Yang nomor 2 ada kreativitas. Kreativitas itu artinya ya, dapat tercermin dalam penyampaian pesan. Ya, seperti gambar, video, lagi banyak, Nak, ya. Ya. Yang nomor 3 ada komunikasi. Ya, dapat artinya apa? Kalau komunikasi dalam cyberbullying? Ya. Komunikasi dapat menggambarkan dampak negatif dari cyberbullying tersebut. Ya. Yang nomor kolaborasi. Kolaborasi artinya mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah tersebut. Ya, paham nggak di sini? Paham pengertiannya yang ada 4C-nya ini? Paham? Ya. Yang pertama itu apa? Ada pemikiran kritis, kedua kreativitas, komunikasi. Ya. Nah, sekarang tadi kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian presentasikan pekerjaan kalian
dulu baca. Ya. Perkenalkan dulu siapa nama kalian, biasakan perkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gede Alfibini Latif Suma. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pengenalan tentang topik. Dapat fokus pada pentingnya kesadaran digital, dampak negatif cyberbullying. Bunuh diri, hilangnya kesadaran diri. Nomor 2, cyberbullying, penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya dan media sosial. Contoh-contoh membedakan agama dan menyindir orang lain di media sosial. Nomor 3, dampak dan konsekuensi cyberbullying, penindasan, pelecehan dan emosional. Nomor 4, Ya, silakan Dok. Ya. Ya, sekarang kelompok putrinya. Coba Risma. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nio Risma Dewi. Saya perwakilan dari kelompok putri. Yang pertama, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya. Yang pertama, diketahuikan apa tema tentang topik cyberbullying dan sebutkan dampak negatif. Dari tema pidato tersebut yaitu pentingnya kesadaran digital dan dampak negatifnya adalah bisa menyebabkan korban ingin bunuh diri, hilangnya kepercayaan diri. Yang kedua, apa itu cyberbullying dan apa saja contoh perilakunya? Cyberbullying adalah penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. Contoh perilakunya yaitu menjelek-jelekkan agama, menyindir orang di media sosial. Yang ketiga yaitu apa dampak dan konsekuensi dalam mendiskusikan dampak psikologis dan emosional pada korban, yaitu penindasan, pelecehan emosional. Yang keempat yaitu bagaimana peran pendidikan dan kekeluargaan dapat membantu. Bagi pendidikan sangat membantu sekali dalam mencegah cyberbullying. Bagi kekeluargaan, orang tua harus mengawasi anaknya dalam bermain gadget. Yang kelima yaitu kesimpulan. Simpulkanlah isi video pidato cyberbullying. Dapat mencakup panggilan untuk meningkatkan kesadaran, mendukung kesehatan mental, mendorong tindakan bersama untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan ramah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagi satu putrinya. Coba Febri. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Febrianti. Di sini saya akan menceritakan hasil presentasi saya dan kelompok saya. 1. Di pendahuluan, apa tema topik tentang cyberbullying dan sebutkan dampak negatifnya? Tema yaitu tentunya kesadaran digital. Dampak negatifnya bisa menyebabkan korban ingin bunuh diri dan hilangnya kepercayaan diri. 2. Apa itu cyberbullying dan apa saja contoh perilakunya? Cyberbullying artinya penindasan, pelecehan dan intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. Contohnya yaitu menjelek-jelekkan agama dan menyindir orang lewat media sosial. 3. Apa dampak dan konsekuensi dalam mendiskusikan dampak psikologis dan emosional pada korban, yaitu penindasan, pelecehan dan emosional. 4. Bagaimana peran pendidikan dan kekeluargaan dapat membantu? Bagi pendidikan sangat membantu sekali dalam mencegahnya cyberbullying. Bagi kekeluargaan yaitu orang tua harus mengawasi anaknya ketika bermain gadget. 5. Simpulkanlah isi video pidato cyberbullying, yaitu dapat mencakup panggilan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental, mendorong tindakan bersama untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan aman. Sekian dari saya. Ya. Yang pertama menerangkan tentang, coba kalian simpulkan dari pertama apa itu yang terangkan tadi.
persuasif, nak? Ya? Pidato yang mengajak orang. Coba bintang. Pidato persuasif itu apa? Ya? Yang lainnya? Pidato persuasif. Ya. Ya, pidato persuasif adalah pidato yang berupa ajakan. Ya. Teks yang bertujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi atau mengaruhi pendengar agar percaya pendukung pandangan atau argumen yang disampaikan oleh pembicara. Kalau cyberbullying itu apa? Penindasan, pelecehan, intimidasi dalam dunia maya atau media sosial. Nah, di dalam pidato cyberbullying ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya itu apa? Dapat berkomunikasi melalui media sosial. Dapat berkomunikasi dalam media sosial. Lagi, dampak positifnya, ya, dampak positifnya dari pidato cyberbullying banyak, nak. Bisa menyebabkan, tadi Ibu apa bilang? Dampak positif. Ya, sekarang kalau dampak negatifnya apa? Iya, bisa menyebabkan korban ingin bunuh diri. Apa lagi? Dan hilangnya kepercayaan diri. Banyak, nak. Ya, kalau struktur-strukturnya yang disimpulkan tadi, struktur, kalau struktur unsur-unsur pidato persuasif itu apa? Misalkan ada 3. Apa misalnya? Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Kalau struktur pidato cyberbullying, apa strukturnya di sini? Ada pendahuluan, definisi, dampak konsekuensi, dan iya, itu. Ya. Nah, di sini kan ada hambatan-hambatan. Hambatan apa misalnya di sana? Dalam pidato cyberbullying. Nah, kalau kalian sekolah ada hambatan tak? Ada. Pasti ada. Apa misalnya hambatan-hambatannya? Lambat bangun. Terlambat bangun. Lagi? Udara. Apa? Hambatan. Kalau hambatan, misalkan kalian kalau mau masuk, ada hambatan tak? Ada. Misalnya terlambat bangun. Apa lagi? Bensin saya habis. Ketika motor mati di jalan. Lagi apa? Ya, terlambat bangun, motor mati di jalan. Terlambat. Kalau hambatan, tidak termasuk akal. Ketika di jalan banyak pecah, itu kan hambatan. Ya, ketika banyak pecah, banyak, nak. Kalau hambatan, nak. Kalau di dalam cyberbullying itu hambatannya apa? Kalau di cyberbullying, apa hambatannya? Ya? Kalau di cyberbullying yaitu kurangnya pemahaman tentang dinamika, kurangnya pemahaman tentang dinamika, keterbatasan sumber daya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Itu misalnya. Ya? Mungkin paket habis, boleh. Ya, itu misalnya. Nah, untuk nanti minggu yang lalu, nanti minggu depan, ya, kalian tolong pelajari tentang cerpen, ya. Nah, untuk mengenai tentang pidato persuasif ini, ada yang tanyakan nggak? Ada yang kurang paham? Sudah paham? Sudah. Awas nanti kalau tidak ada yang paham, ya. Nanti Ibu akan kasih ulangan apa itu misalnya. Nah, kalau begitu karena waktunya sudah habis, kita tutup sampai di sini. Ya, tadi Bintang yang membuka doa, sekarang Bintang yang menutup doanya. Berdiri.
Aturkan pramesan. Om Santi Santi Santi. Berdoa.